Baik, perkenalkan nama saya Otelia Trisoncinja. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa istilah-istilah yang di dalam musik. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu ada abandono, gaya atau ekspresi yang menggambarkan perasaan kesusahan, penyerahan diri atau keadaan emosional yang mendalam. Biasanya ditampilkan melalui elemen-elemen seperti melodi, harmoni, tempo, dan dinamika. Kemudian ada accelerando, yaitu teknik atau instruksi untuk mempercepat tempo secara bertahap selama pertunjukan yang dapat digunakan untuk menciptakan suasana yang semakin bersemangat, tegang, atau dramatis. Baik, yang ketiga ada Asia Satura, jenis ornamen atau hiasan nada yang dimainkan secara cepat dan singkat, biasanya sebelum nada utama untuk memperkaya ekspresi dan nuansa musik. Yang keempat ada akordo, yaitu akor atau kumpulan nada yang dimainkan secara bersamaan, yang berfungsi sebagai dasar harmoni dalam sebuah komposisi musik dan dapat menciptakan suasana, emosi, dan nuansa tertentu. Yang kelima ada adagio, yaitu tempo atau kecepatan permainan yang lambat dan tenang, yang memberikan kesan lembut, ekspresif, dan membutuhkan pengendalian teknik dan emosi yang baik dari para pemain. Yang keenam ada affabile, yaitu karakter atau sifat permainan yang ramah, lembut, dan menyenangkan, yang memberikan kesan yang mudah dinikmati oleh pendengar. Yang ketujuh ada affrettando, yaitu tempo atau kecepatan permainan yang semakin cepat atau tergesa-gesa, yang dapat digunakan untuk menciptakan suasana ketegangan, kecemasan, atau urgensi dalam sebuah komposisi musik. Yang kedelapan ada allargando, yaitu tempo atau kecepatan permainan yang semakin melambat secara bertahap, yang dapat digunakan untuk menciptakan suasana yang semakin tenang, hikmat, atau majestik dalam sebuah komposisi musik. Kesembilan ada allegro, yaitu tempo atau kecepatan permainan yang cepat atau hidup. Kesepuluh ada andante, yaitu tempo atau kecepatan permainan yang sedang atau berjalan. Kemudian ada animando atau animato. Animando merujuk pada tempo atau kecepatan permainan musik yang semakin cepat secara bertahap. Sedangkan animato merujuk pada tempo atau kecepatan permainan musik yang cepat atau hidup. Keduanya dapat digunakan untuk menciptakan suasana yang bersemangat, energi, dan dinamis dalam sebuah komposisi musik. Kemudian yang ke-12 ada arbitrio, yaitu kebebasan interpretasi atau penafsiran yang diberikan kepada seorang pemain musik untuk memainkan sebuah bagian musik sesuai dengan pemahaman dan kreativitas mereka. Kemudian ada ardente, yaitu tempo atau kecepatan permainan musik yang bersemangat, berapi-api atau penuh gairah. Kemudian ada balade atau balata. Balade adalah bentuk komposisi musik yang memiliki struktur naratif atau bercerita. Sedangkan balata sendiri adalah bentuk lagu atau nyanyian populer pada abad pertengahan dan Renaissance di Italia. Yang 15 ada beccaret, sebuah tanda musik yang berbentuk seperti huruf X atau tanda tambah yang dapat menghilangkan atau membatalkan efek dari tanda aksen, sharp, atau tanda penurunan flat yang sebelumnya telah diterapkan pada not atau tanda atau nada. Yang 16 ada big band, yaitu teknik permainan alat musik yang menghasilkan efek suara yang lembut, halus, dan hampir seperti berbisik. Yang 17 ada bravura, yaitu teknik permainan alat musik yang membutuhkan keterampilan dan keberanian yang luar biasa dari seorang pemain sehingga menghasilkan pertunjukan mengesankan dan memukau. Yang ke-18 ada brio, yaitu permainan musik yang penuh dengan energi, semangat, dan antusiasme sehingga menghasilkan pertunjukan yang dinamis dan menyemangati. Kemudian ada buffa, yaitu gaya atau genre musik yang bersifat komedi, lucu, dan menghibur. Yang ke-20 ada calando, yaitu sebuah instruksi untuk memainkan atau menyanyikan sebuah nada atau frase dengan volume atau intensitas yang semakin menurun secara bertahap. Kemudian ada calmato, yaitu sebuah instruksi untuk memainkan atau menyanyikan sebuah nada atau frase dengan suasana yang tenang, damai, dan santai. Yang ke-22 ada choral,
yaitu komposisi atau gaya musik yang melibatkan paduan suara atau chord, baik dalam musik klasik, gereja maupun musik populer. Kemudian ada kromatik, yaitu penggunaan nada-nada yang tidak termasuk dalam tangga nada mayor atau minor, yang dapat digunakan untuk menciptakan efek harmoni yang lebih kaya, ketegangan atau modulasi ke tangga nada lain. Kemudian ada konsonansa, yaitu kombinasi nada-nada yang terdengar menyenangkan dan harmonis bagi telinga, yang sering digunakan dalam berbagai jenis musik untuk menciptakan efek harmoni yang indah dan memuaskan. Kemudian ada deklamando, yaitu gaya penyampaian yang mirip dengan bicara, dengan penekanan pada ritme dan artikulasi yang jelas, sering digunakan dalam vokal dan bagian instrumental yang bersifat naratif dan dramatik. Kemudian ada delicatezza, yaitu gaya penyampaian yang sangat lembut, halus, dan delikat. Kemudian ada detoner, yaitu situasi di mana seorang pemain atau penyanyi tidak dapat memproduksi nada yang tepat sesuai dengan partitur atau tangga nada yang seharusnya. Kemudian ada diminuendo, yaitu teknik dalam musik untuk menurunkan volume atau intensitas suara secara bertahap. Kemudian ada discord, yaitu kombinasi nada-nada yang terdengar tidak harmonis dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan ekspresif dalam komposisi musik. Yang ke-30 ada energiko, gaya penyampaian yang penuh semangat, kekuatan, dan intensitas. Ini sering digunakan untuk menggambarkan suasana yang heroik, dramatis, atau penuh gaya. Kemudian ada espressione, yaitu gaya penyampaian yang penuh ekspresi, emosi, dan perasaan. Kemudian ada falsetto, itu teknik di mana suatu musik atau suara dimodifikasi atau diproses dengan cara tertentu untuk menghasilkan efek atau nuansa yang diinginkan. Kemudian ada fermata, yaitu tanda musik yang digunakan untuk memperpanjang durasi nada atau jeda, memberikan efek penekanan, penantian, atau penyelesaian dalam sebuah komposisi musik. Kemudian ada feroce, ini menggambarkan karakter atau suasana yang kuat, agresif, dan penuh semangat dalam sebuah komposisi. Kemudian ada finale, yaitu bagian terakhir atau penutup dari sebuah komposisi yang biasanya memiliki struktur dan karakter yang berbeda dari bagian-bagian sebelumnya. Yang berikutnya yaitu fioretti, yaitu hiasan-hiasan melodik yang ditambahkan pada sebuah komposisi untuk memperindah atau memperkaya dan memperkuat ekspresi musikal. Kemudian ada fresco, yaitu komposisi yang memiliki skala besar, tekstur kaya, dan kesan agung, seolah-olah melukiskan suasana yang luas dan monumental. Yang ke-38 ada furioso, yaitu menggambarkan karakter atau suasana yang penuh dengan semangat, energi, dan intensitas yang kuat, seolah-olah mencerminkan kemarahan atau kegarangan. Kemudian ada hexatonis, yaitu tangga nada atau skala yang terdiri dari 6 nada dengan karakteristik yang berbeda dari tangga nada diatonis yang lebih umum digunakan. Yang ke-40 ada himnus, yaitu komposisi vokal religius yang digunakan dalam konteks ibadah atau upacara keagamaan dengan karakteristik melodi yang sederhana dan lirik yang bersifat pujian atau doa. Kemudian ada indikiso, yaitu menggambarkan karakter atau suasana yang memiliki kesan ragu-ragu, tidak tegas atau tidak pasti, seolah-olah mencerminkan kebimbangan dan atau tidak stabil. Kemudian ada intensivo, ini menggambarkan karakter atau suasana yang bersifat intensif, kuat, dan penuh semangat dengan penggunaan elemen-elemen musik yang tegas dan ekspresif. Kemudian ada jazz, yaitu genre musik yang berasal dari Amerika Serikat dengan ciri-ciri khas seperti improvisasi, ritme sinkopatik, harmoni kompleks, instrumen khas, dan ekspresi emosional yang kuat. Kemudian ada key signature, tanda aksidental yang menunjukkan tonalitas atau tangga nada utama yang digunakan dalam sebuah komposisi musik. Nah, kemudian ada komponeren, yaitu proses penciptaan,
atau penyusunan sebuah karya musik oleh seorang komponis yang memiliki kemampuan dan kreativitas dalam mengolah elemen-elemen musik. Kemudian ada largo, yaitu tempo permainan yang sangat lambat, yang memberikan kesan agung, hikmat, dan ekspresif. Kemudian ada lointain, ini merupakan istilah Prancis yang berarti jauh dalam konteks musik. Digunakan untuk menginstruksikan pemain untuk memainkan dengan suara yang lembut, jauh, atau terdengar dari jarak jauh. Kemudian ada magnifico. Ini adalah istilah Italia yang berarti magnificent atau grand. Biasanya digunakan untuk menggambarkan suara atau penampilan yang sangat indah atau mengagumkan. Kemudian ada marcia atau marcia. Ini adalah istilah musik yang mengacu pada musik yang dimainkan saat sebuah profesi atau parade berlangsung. Kemudian yang ke-50 ada melisma. Ini adalah teknik vokal di mana satu suku kata dinyanyikan dengan beberapa nada. Ini sering digunakan dalam genre musik seperti gospel atau musik barat. Kemudian ada monody, yaitu jenis musik yang terdiri dari satu garis melodi tunggal tanpa akompanimen. Kemudian ada motif, yaitu serangkaian nada atau ritme yang berulang-ulang dalam sebuah karya musik dan sering menjadi dasar untuk pengembangan tematik lebih lanjut. Kemudian ada nainya, yaitu sebuah lagu atau kesedihan yang digunakan dalam konteks pemakaman atau upacara peringatan. Kemudian ada orchestration, yaitu proses mengatur atau mengatur suara-suara dalam sebuah komposisi musik untuk ensemble musik tertentu seperti orkestra. Kemudian ada overture, dari kata Prancis yang berarti pembukaan. Ini mengacu pada bagian pembukaan dari opera atau karya musik lain. Kemudian ada passacaglia atau passacaglia, yaitu sebuah bentuk musik yang umumnya menggunakan tema atau motif yang terus diulang dalam bagian-bagian berbeda, seringkali di atas bass yang berulang. Kemudian ada patetico, yaitu istilah Italia yang mengacu pada ekspresi yang mengharukan atau penuh perasaan. Kemudian ada pardendosi, yaitu istilah musik Italia yang berarti memudar atau menghilang. Ini mengacu pada petunjuk atau untuk memainkan bagian dengan bertahap memudar dalam dinamika atau volume. Kemudian ada pietoso. Arti dalam bahasa Italia adalah penuh kasih. Digunakan dalam konteks musik untuk menunjukkan ekspresi yang kasihan atau prihatin. Kemudian ada pomposo, yaitu istilah Italia yang berarti pompos atau megah. Ini digunakan untuk menggambarkan penampilan yang angkuh, agung, dan megah. Kemudian yang terakhir yaitu postume, adalah istilah yang merujuk pada karya seni yang dipublikasikan atau diluncurkan setelah kematian pencipta. Baik, sekian video saya tentang istilah-istilah musik. Jika ada kesalahan pengucapan atau kesalahan arti dari istilah-istilah musik ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, terima kasih, sampai jumpa.